warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 11 IPA? Oke, masih ingat jargon kita? Insan Abdurrab, Rabbani, amanah, beradab. Adapun target lulusan Abdurrab Islamic School yaitu berakidah yang sahih, ibadah yang benar, akhlak mulia, sehat dan kuat raganya, bersemangat mencari ilmu, disiplin dan mandiri, bersemangat dan mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, siap menghadapi tantangan menjadi warga dunia abad ke-21, mampu dan terbiasa membaca Al-Quran dengan benar, serta berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Baiklah, kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kita masuki materi kita yang selanjutnya pada bab yang ketiga, yaitu tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sel. Nah, jaringan ini merupakan bagian yang tersusun dari kelompok sel-sel yang kita pelajari sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menjelaskan jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, kemudian yang kedua menjelaskan fungsi berbagai jaringan pada tumbuhan. Nah, apa sih jaringan? Nah, jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel yang membentuk struktur dan fungsi yang sama. Nah, contohnya pada gambar sebelah kiri ini adalah gambar ilustrasi sebuah tumbuhan yang terdiri dari berbagai organ, yaitu ada akar, batang, daun. Nah, pada gambar ini juga dizoomkan jaringan penyusunnya. Contohnya di sini ada jaringan penyusun daun, jaringan penyusun batang, kemudian jaringan penyusun akar. Nah, maka untuk jaringan ini akan kita bahas lebih lanjut dan lebih detail lagi pada materi ini. Nah, jadi jenis-jenis jaringan ini terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, adapun jenis jaringan tumbuhan yang pertama adalah jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini adalah jaringan yang masih bisa membelah atau aktif membelah. Nah, terdiri dari promeristem, yaitu meristem pada tingkat embrio atau di saat tumbuhan itu masih mengalami proses perkecambahan. Kemudian ada meristem primer, terdapat pada tumbuhan yang juga masih tumbuh. Kemudian ada meristem sekunder, contohnya pada kambium. Nah, meristem sekunder ini untuk pertumbuhan sekunder pada tanaman, yaitu tumbuhan akan mengalami proses pertumbuhan ke arah samping. Kemudian meristem apikal, nah ini terdapat di ujung akar dan ujung batang. Nah, biasanya ini juga dapat mempengaruhi proses terbentuknya pucuk pada tumbuhan. Kemudian ada meristem interkalar, yaitu meristem yang terletak di antara jaringan meristem dewasa, dan ada meristem lateral atau yang menghasilkan pertumbuhan sekunder yang dipicu oleh pertumbuhan meristem sekunder sebelum yang disebutkan tadi. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan jaringan permanen. Nah, jaringan permanen ini ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Nah, khusus untuk macam-macam jaringan permanen pada tumbuhan, yang pertama pada jaringan epidermis itu terbagi menjadi beberapa derivat atau turunan dari epidermis. Ada stomata, ada trikomata, ada duri, filamen, sel kipas, dan sel kersik. Kalau pada jaringan parenkim ada parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim pengangkut, airenkim, dan parenkim penutup luka. Nah, sedangkan untuk jaringan penyokong ada kolenkim dan sklerenkim. Untuk khususnya jaringan pengangkut, yaitu yang mengangkut air dan hasil sistem fotosintesis, ada xilem dan floem. Nah, yang terakhir ada jaringan gabus, yaitu veloderm dan jaringan velem. Baiklah, yang pertama kita bahas jaringan epidermis.
Nah, jaringan epidermis, kalau kita lihat berikut adalah gambarnya pada bagian daun. Terdapat jaringan epidermis atas dan jaringan epidermis bawah. Kemudian, kalau kita lihat pada organ batang, ada jaringan epidermis pada tumbuhan monokotil, ini di bagian tepi. Begitu juga dengan tumbuhan dikotil, epidermisnya juga terletak di bagian tepi ataupun luar dari suatu organ. Selanjutnya, kalau pada akar, jika kita lihat juga letak jaringan epidermisnya berada di bagian paling terluar dari organ akar. Nah, ciri-ciri dari jaringan epidermis yang pertama, sel-selnya merupakan sel hidup. Kemudian tidak berklorofil seperti yang kita lihat, warnanya tidak berwarna hijau. Nah, selanjutnya kalau kita lihat lapisan selnya terdiri dari satu lapis sel tunggal. Nah, lanjut ada juga ciri-ciri lanjutannya, yaitu tidak ada ruang antar sel, kemudian dinding sel yang berbatasan dengan udara lebih tebal dibandingkan dengan dinding yang berbatasan dengan jaringan lain. Nah, jaringan epidermis ini memiliki modifikasi jaringan. Nah, yang pertama ada stomata. Nah, seperti pada gambar ini adalah stomata yang terdapat pada daun. Kemudian ada sel kipas. Nah, yang bersusun seperti ini merupakan sel kipas. Kemudian ada litosis. Nah, litosis ini adalah modifikasi jaringan epidermis yang membentuk bagian-bagian seperti lengkungan pada lapisan jaringan epidermis. Kemudian ada filamen. Nah, filamen ini adalah susunan jaringan juga yang merupakan modifikasi jaringan epidermis. Biasanya ini ditemukan pada kelompok tanaman anggrek. Nah, ini yang ditunjuk ini adalah bagian filamen pada jaringan epidermis. Kemudian trikoma. Nah, trikoma ini merupakan modifikasi jaringan epidermis yang membentuk seperti bagian yang agak kasar pada bagian permukaan daun. Contohnya jika kita memegang daun rimbang. Terakhir ada duri. Nah, duri merupakan salah satu modifikasi dari jaringan epidermis. Contohnya pada batang bunga mawar dan tanaman lain yang memiliki duri di bagian luar batangnya. Adapun fungsi jaringan epidermis, yang pertama sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena adanya penguapan, kemudian sebagai pelindung terhadap kerusakan mekanik, contohnya terhadap gaya gravitasi, kemudian sebagai pelindung terhadap perubahan total organik karbon, yaitu berkaitan dengan proses kegiatan pembentukan makanan, kemudian sebagai pelindung terhadap hilangnya zat-zat makanan. Nah, yang kedua kita lanjutkan, yaitu jenis jaringan yang kedua ada jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini merupakan jaringan dasar, ditemukan hampir di semua organ tanaman, baik itu akar, batang, dan daun, dan memiliki ciri-ciri selnya hidup dan berukuran besar dan tipis. Nah, umumnya dia berbentuk segi enam. Nah, adapun jenisnya, parenkim ini terbagi menjadi beberapa jenis. Ada parenkim asimilasi yang terdapat pada kloroplas, kemudian ada parenkim penimbun yang terdapat pada vakuola besar, ada parenkim air yang terdapat pada tanaman xerofit, kemudian parenkim pengangkut yaitu pada xilem dan phloem, kemudian ada parenkim penyimpan udara atau yang disebut dengan aerenkim yaitu terdapat pada tanaman eceng gondok. Kemudian ada parenkim penutup luka atau cambium gabus atau yang disebut dengan velogen. Nah, selanjutnya ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini berfungsi untuk menyokong tumbuhan, kemudian menunjang pertumbuhan organ pada tumbuhan. Nah, yaitu pada jenisnya itu ada kolenkim dan sklerenkim. Nah, jaringan kolenkim, ciri-cirinya yaitu selnya hidup, memiliki dinding sel yang tidak teratur penebalannya, dan memiliki kloroplas dan juga berisi tanin. Nah, ini merupakan gambar dari jaringan kolenkim. Nah, ini penampakannya secara melintang, ini penampakannya secara longitudinal. Kemudian ciri-ciri lainnya pada jaringan kolenkim itu protoplasmanya aktif dan bersifat plastis dan dapat merenggang secara permanen. Kemudian dinding sel dapat menjadi tipis lagi dan bersifat meristematik. Nah, letaknya biasanya kolenkim terdapat langsung di bagian bawah epidermis.
Nah, kemudian kalau pada daun, kolenkim terdapat di kedua sisi tulang daun utama. Nah, biasanya kan ada tulang daun utama yang besar itu merupakan tempat terletaknya kolenkim, atau pada bagian satu sisinya saja, serta terdapat pula sepanjang tepi daun. Nah, ini gambar dari jaringan kolenkim pada daun. Nah, kalau pada batang, kolenkim bisa tersusun menjadi berkas yang memanjang sejajar atau pada sejajar dengan sumbu batang. Nah, ini contoh kolenkim pada batang. Kemudian struktur kolenkim menurut penebalan dindingnya dibedakan menjadi 3 jenis utama. Ada kolenkim sudut dengan penebalan memanjang pada sudut sel. Nah, ini contohnya penebalan-penebalan yang terdapat di sudut-sudut selnya. Yang kedua, ada kolenkim papan. Nah, kolenkim papan ini dengan penebalan terutama pada dinding tangensial. Nah, contohnya dia di bagian sekeliling dari sel. Nah, ini ada penebalan-penebalan kolenkim yang disebut dengan kolenkim papan. Selanjutnya ada kolenkim tubular yang mirip dengan kolenkim sudut, namun banyak mengandung ruang antar sel. Nah, ini contohnya pada bagian-bagian yang telah menjadi penebalan ini tadi, ternyata ada beberapa ruang antar sel. Lanjut, nomor 4 ada kolenkim cincin. Tipe ini contohnya terdapat pada ibu tangkai daun. Nah, biasanya ini kalau kita lihat tangkai daun, kemudian kita sayat, maka jenis kolenkimnya akan terlihat seperti pada gambar ini. Fungsi kolenkim yaitu dinding sel menebal ketika pucuk berkembang. Kemudian kolenkim dewasa merupakan jaringan kuat dan lentur, dindingnya tebal dan tidak berlignin. Kemudian pada tanaman tua, dinding sel kolenkim ini akan mengeras atau berlignin serta berubah menjadi sel yang disebut jaringan sklerenkim, yang kondisinya itu akan lebih keras dari biasanya. Nah, kita lihat jenis dari jaringan penyokong yang satu lagi ada sklerenkim, terdiri atas sel yang telah mati, tidak mengandung protoplasma, inti tidak ada, dan jaringan ini terdiri dari sel-sel yang mati. Contoh pada gambar ini adalah jaringan sklerenkim. Ini tampak melintang dan ini tampak longitudinal. Nah, bisa kita lihat di sini hanya terdapat sedikit lumen di bagian tengah yang warna hijau, dan yang warna coklat itu adalah bagian yang disebut sklerate atau sklerenkim. Kemudian dia tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, kemudian memiliki dinding sekunder yang tebal, kenyal, dan memiliki lignin. Lignin ini merupakan salah satu jenis dari penyusun dinding pada tumbuhan. Kemudian dinding sel secara merata menebal dengan lignin dan kadang-kadang begitu tebal sehingga tidak ada rongga ataupun lumen. Nah, contohnya pada gambar ini kita lihat penebalan semuanya hampir terdapat di setiap selnya. Nah, warna lamela tengah dinding antar sel yang berdekatan adalah yang mencolok seperti pada gambar tadi. Ini ya. Nah, lumen yang warna hijau, yang warna coklat ini adalah bagian sklerate-nya atau yang mengeras. Nah, contohnya biasanya kita bisa temukan pada batok kelapa. Nah, letak dari sklerenkim. Nah, ini ya, yang berwarna pink. Ini adalah jaringan sklerenkim. Biasanya terdapat di bagian korteks pada tangkai daun akar. Biasanya terdapat di bagian korteks, tangkai daun, akar, buah, dan biji. Kemudian terdapat juga pada perisikel serta di antara xilem dan phloem. Nah, kemudian jenis dari sklerenkim ini dibedakan lagi menurut bentuknya. Ada yang disebut dengan sklerate, ini seperti pada gambar. Nah, yang bagian warna pink ini adalah sklerate selnya atau sel sklerate-nya. Nah, ini dibentuk dari berbagai struktur ya. Jadi struktur sel-sel batu ataupun sel sklerate ini ada. Contohnya di sini dicontohkan yang pertama sklerate dari endokarp Crateagus, kemudian ada sklerate dan parenkim dari korteks. Nah, ini jenisnya dari berbagai macam tumbuhan. Nah, dari berbagai macam tumbuhan ini dapat kita lihat bahwanya setiap jaringan sklerate itu dia mengalami penebalan seperti pada gambar ini. Nah, kemudian yang kedua ada jenisnya disebut dengan sklerate fiber karena dia tersusun dari fiber cell. Contohnya pada gambar ini
Ini yang warna pink adalah fiber cell atau sel-sel fiber dari sklerat. Kemudian fungsi jaringan sklerenchyme yang pertama sebagai alat penyokong, memberikan kekuatan mekanik ke tubuh tanaman. Kemudian aktivitas serat melindungi tanaman dari berbagai stres dan faktor lingkungan. Kemudian serat buah-buahan dan biji-bijian juga membantu penyebaran dan persebaran biji oleh angin. Nah, itu juga dihasilkan dari jaringan sklerenchyme. Selanjutnya ada jaringan pengangkut yang terdiri dari dua jenis, yaitu jaringan xilem dan phloem seperti pada gambar ini. Ini adalah jaringan xilem yang terdiri dari jaringan penyusunnya, yaitu ada trakeid dan fiber. Kemudian kalau phloem, kalau kita lihat di sini juga ada fibernya. Nah, ini merupakan jaringan pengangkut. Bedanya kalau xilem yang diangkut adalah air dan zat hara. Kemudian phloem itu mengangkut hasil fotosintesis. Nah, ini gambaran dari jaringan xilem dan phloem pada batang. Ini adalah batang monokotil yang bagian atas. Nah, tumpukan-tumpukan ini adalah kumpulan xilem dan phloem. Kemudian yang di bawah adalah xilem dan phloem pada batang dikotil. Nah, bedanya yang ini berbentuk tumpukan, yang ini berbentuk silang dibatasi oleh jaringan kambium. Nah, itulah tadi penjelasan tentang jenis-jenis jaringan. Semoga bermanfaat. Untuk latihan kita lanjutkan di lembar kerja. Itulah tadi pembelajaran kita dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan tetap semangat karena we are future leader. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.